Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, coba kita lihat dulu di sekitar kita, apakah kita sudah siap, mulai dari seragam, mulai dari lingkungan, apakah ada sampah di sekitar kalian, coba dicek dulu. Ada Pak Di kolong bangku mungkin kolong ada bangku nanti. ada, Iya, Pak. nah Ya. itu coba di ini dulu biar nanti Pak. Ya, biar Dede nanti buang kita. sampah sembarangan Pak kalau habis belajar. Oke, Ya, Pak Dede yang paling kotor. Ini ya, Mama. silakan Dede itu buang sampah dulu ya. Nanti biar kita belajarnya nyaman. Siap Pak, Oke. siap. Sudah ya, teman-teman? Ya. Adik-adik. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Kita sekarang membaca ayat atau surat An-Nas saja ya anak-anak ya. Baik, kita bareng-bareng ya, dipimpin sama Dede. Silahkan. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan surat An-Nas. Anas ya Pak? Ya. Ya. Membaca surat Anas dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Dede atas mengajak teman-temannya untuk membaca surat pendek. Sama-sama Pak. Semoga bacaan surat kita kali ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, sekarang coba kira-kira teman kalian yang tidak hadir siapa nih di sini yang tidak hadir? Pak. Oh, Bu Ros. Kenapa Bu Ros? Sedang izin kayaknya Pak. Ada keperluan iya. ya. Oke. Ada yang sakit tidak hari ini? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua. Alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya di pertemuan-pertemuan berikutnya juga ya. Amin. Ya, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Nah, berikut adalah kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Kemudian indikatornya adalah yang pertama menganalisis struktur cerita inspiratif, yang kedua memerinci kebahasaan cerita inspiratif, dan yang ketiga adalah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Nah, tujuannya, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menganalisis struktur teks cerita inspiratif, yang kedua siswa dapat memerinci kebahasaan cerita inspiratif, dan yang terakhir adalah siswa dapat menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran nih, ada yang tahu nggak apa itu cerita inspiratif? Ada yang tahu tidak? Oh ya, Pak. Cerita yang menginspirasi. Nah, bagus. Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak di yang lain? Saya, Pak. Apa? Cerita yang memberikan pengaruh positif. Wah, bagus sekali, hebat ya ini Bu Neneng sama Bu Yesi ya. Oke, bagus sekali. Oke, berarti secara tidak langsung kalian sedikit demi sedikit sudah tahu ya apa itu cerita inspiratif. Nah, coba kita sebelum masuk ke materi kita tonton dulu atau kita simak dulu tayangan berikut ini tentang cerita inspiratif ya. Kegagalan yang kita terima sehingga menjadikannya sebuah pelajaran. Dan yang kedua adalah merespon kejadian itu dengan positif sehingga hasil akhir yang kita terima pun akan menjadi positif. Adik-adik ini apa yang dialami? Kan di sini ada dua orang ya, ada pemuda dan siapa satu lagi? Orang bijak Pak. Kakek-kakek orang bijak ya. Nah, menurut adik-adik apa yang dialami oleh pemuda ini? Coba siapa yang bisa? Tadi apa yang dialami? Frustasi Pak. Frustasi ya, betul ya. Putus asa. Putus asa, banyak masalah. Banyak masalah. Nah,
kira-kira di kehidupan kita ada masalah tidak? Banyak, Pak. Banyak. Gitu. Ya. Banyak, Pak. Nah, setelah adik-adik melihat cerita ini, kira-kira bisa tidak untuk menghadapi bisa tahu tidak cara menghadapi masalah itu? Itu hati kita jangan seperti cangkir yang tidak bisa menampung masalah itu. Tapi kita harus seperti Seperti daun. Danau Daun. kamu ya? daun, danau ya. Danau, melapangkan dada ketika ada Maaf, masalah. Pak. Nah, siap, nggak apa-apa ya. Nah, kita harus seperti danau, melapangkan dada kita. Ketika banyak masalah, jangan mumet. Kita harus sabar, hadapi dengan senyuman. Makanya tadi disebutkan danau itu apa yang kamu rasakan segar. Nah, kita jangan seperti cangkir. Nah, begitulah. Ini adalah sebuah cerita inspiratif ya. Kenapa kita harus tahu? Karena mungkin di kehidupan kita masalah mungkin sama dengan video. Nah, adanya cerita ini adalah salah satu alternatif kita untuk bisa berpikir atau untuk mengetahui, oh bagaimana sih cara pemecahan masalah ketika masalahnya sama dengan kehidupan kita. Ya, Pak. Oke, nah di sini kita akan belajar struktur. Nah, yang pertama orientasi, yang kedua perumitan masalah, yang ketiga komplikasi, yang keempat resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, orientasi. Apa itu orientasi? Ada yang sudah tahu? Mungkin di pelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar cerpen. Nah, sama orientasi di cerpen sama di cerita inspiratif sama. Apa coba? Orientasi. Pendahuluan enggak, Pak? Pendahuluan. pengenalan Pak ya? Pendahuluan, Bu. Oke, pengenalan. Biasanya di awal paragraf. Nah, itu, biasanya Pak. di awal paragraf. Pengenalan. Betul, bagus Iya. sekali ya. Tokoh, Pak. Pengenalan latar tokoh, betul Pak. sekali ya, hebat ya. Nah, sama ya begitu. Dengan kan kemarin kita belajar cerpen, ini juga sama. Kemudian yang kedua ada perumitan masalah. Nah, coba kira-kira apa nih perumitan masalah nih? Mulai datang nih masalah. Betul. Sudah mulai. Munculnya masalah, Gampangnya, Pak. Munculnya mulai masalah. muncul Mulai masalah muncul nih. masalah. Mulai muncul masalah di sini nih di perumitan masalah. Nah, sekarang kita ke mekanisme diskusi ya. Yang pertama kita ini menggunakan metode CIRC atau Cooperative Integrated Reading Composition. Jadi nanti adik-adik akan dibagi menjadi 2 kelompok karena kita ini ada 11 orang ya, dibagi 2 kelompok saja. Jadi ada kelompok penyaji, ada kelompok pendengar. Kalau yang penyaji itu nanti kelompok itu yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kalau kelompok pendengar gimana, Pak? Kalau kelompok pendengar kelompok yang bertugas menyimak apa yang dipresentasikan oleh penyaji, kemudian mengoreksi jika misalkan, oh tidak sesuai nih dengan kelompok ini, oh di saya mah ini gini Pak, di kelompok kami gini jawabannya. Ada yang berbeda. Nah itu nanti dikoreksi atau diungkapkan apa yang berbeda begitu. Nah baik, untuk kelompok pertama ya kita jangan lupa ditulis ya. Kelompok pertama ada Bu Neneng, Bu Yesi, Pak Dede, Bu Yeni, dan Bu Yeti, Bu Neng Yeti ya. Kelompok kedua, nah kelompok yang kedua tadi yang belum disebut siapa ya tadi? Pak Hasan, kemudian Bu Ros, siapa lagi Bu Seli ya. Siapa lagi? Ros nggak masuk, Kak, Ros. Oh iya. Ros nggak masuk, lupa ya. Siapa lagi tadi? Bu Yesi sudah. Bu Irma. Oh iya Bu Irma. Bu Yeni. Bu Yeni tadi kelompok 1 ya. Bu Neng. Oke sudah ya. Oke baik. Nanti di sini sebelum kita menyimak ke video kedua, kita kan akan ini ya. Menganalisis struktur cerita inspiratif. Nah, di sini akan dibagikan dulu LKPD ya. Mohon dicek di chat Zoom. Nih, saya bagikan LK-nya sebentar. Bapak ini mengerjakannya kalau di handphone mah susah tuh, Pak. Oke, kalau susah nanti boleh dicatat dulu di buku catatannya masing-masing ya.
Oh gitu. Oke. Semua harus mencatat Pak, apa per kelompok Ah. satu saja? Per kelompok bisa satu, tapi diskusinya bersama-sama ya. Baik, Jangan Pak. sampai jangan Pak. ada yang diem gitu, nggak boleh ya. Kan kita harus berkelompok, harus bekerja sama. Oke, baik. Ini tugasnya harus ingat ya. Tugasnya apa? Menganalisis, oke? Menganalisis Ya, struktur, betul. Pak. Struktur. Ya. Nah, oke, baik. Sekarang kita tonton lagi nih. Ini yang akan kalian lakukan secara atau dikerjakan secara berkelompok ya. Diperhatikan lagi ya. Sebentar. Halo sahabat belajar, bertemu kembali dengan kami di sesi cerita inspirasi. Kali ini kami akan bercerita mengenai seorang anak yang sangat pemarah. Tonton video ini sampai selesai karena ada hikmah berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ini dia kisah lengkap. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang memiliki sifat sangat pemarah. Untuk mengulangi kebiasaan marah sang anak, ayahnya mengajak anak itu kayu dengan membawa sekatong paku. Kepada anaknya sambil berkata, saat kamu marah dan menyakiti orang lain, tancapkan satu paku ke pagar ini. Ayah sangat berharap kamu bisa mengendalikan anak. Nah, baik. Tadi sudah disimak ya. Udah, Pak. Nah, baik. Nih saya beri LKPD-nya ya, biar bisa dicek juga nanti. Tapi tadi sudah ada gambaran untuk strukturnya. Adik-adik. Pak. Ya, Pak. Ada ya. Ini drama, Oke, baik. Sebentar. film pendek ya. Kan drama ya. Jangan lupa belajar yang rajin ya. Kalau udah pulang sekolah langsung pulang, jangan keluyuran. Iya, Bu Neneng, jangan berisik ya, Bu Neneng. Dari tadi baik. Pak, meja belakang Iya, berisik. Bu Neneng. Nanti Bu Neneng nanti pindah di depan ya, duduknya ya, biar Wih, Bu Neneng ke bisa. depan, Bu Neneng. Nah, sekarang silahkan berdiskusi secara kelompok. Di situ sudah ada nih, di layar sudah ada muncul tidak di layar? Ada Pak. Ada ya, nih di sini ada teksnya tadi sesuai dengan apa yang kita tonton. Nah, silahkan setiap kelompok analisis strukturnya mana saja, orientasi yang mana, perumitan masalah yang mana, kemudian komplikasi yang mana, kemudian resolusi yang mana, dan yang terakhir koda yang mana. Baik, silahkan. Saya perhatikan dulu yang lain. Jangan ada yang ngobrol ya. Ngobrolnya harus berdiskusi. Tidak boleh keluar Nanti dari... dibacakan nggak Pak di depan? Iya dong, nanti dibacakan di depan. Karena kan tadi ada yang penyaji dan pendengar. Nah, yang penyaji itu yang presentasi. Yang presentasi. Kalau yang pendengar, dia mendengarkan dulu, kemudian mengoreksi. Baik, Jika Pak. memang jika ada jawaban yang berbeda begitu. Silakan ya. Nanti untuk kutipannya tidak terlalu panjang juga tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah bisa menentukan, oh yang orientasi itu yang ini ternyata. Oh perumitan yang masalah itu yang ini. Oh komplikasi yang ini. Nah seperti itu ya. Tidak usah terlalu panjang kutipannya. Yang penting sudah membuktikan bahwa adik-adik bisa menganalisis. Pak Dede gimana? Bisa? Lagi dikerjakan, Pak. Oke, siap. Ada yang kesulitan tidak? Atau ada yang tidak dimengerti? Pak Hasan mungkin ada yang bingung mengenai struktur? Pak, ini kelompok saya tidak mau bekerja sama, Pak. Waduh, siapa saja Tidak mau tadi ya? berpikir. Yang konflik yang Apa, Pak Hasan? Konflik. orientasinya ini Nah, kurang paham. Kurang oke. paham orientasi. Oke, orientasi tadi ada yang bisa menjelaskan tidak orientasi itu ciri-cirinya apa?
Saya jawab, Pendahuluan. Nah, pendahuluan Pengenalan. Pengenalan. Biasanya Pengenalan. di awal paragraf. di Nah, awal. pengenalan latar, tokoh. Nah, kira-kira di tes ini yang mana nih? Yang pengenalan orientasi. Nah, silahkan dikerjakan ya dengan temannya ya. Bu Irma, jangan jalan-jalan ya. Iya, saya ngambil kertasnya dulu. Oh iya. Oke, kirain saya tadi mau kemana. Tiba-tiba pergi, lain kali harus izin dulu ya. Nanti saya tidak biar tidak kaget gitu ya. Oke. Siap, Kerjakan Saya lagi. izin ke belakang ya, Pak. Siap, silakan Bu Neneng. Yang lain silakan kerjakan lagi ya. Kemudian kalau masih bingung, nah dibagi tugasnya. Bu Yesi bagian orientasi. Ya, ini juga dibagi, Nah, Pak. Kelompok Pak. kami lagi dibagi. Oh, bagus sekali. Misalkan Pak Dede bagian koda, nah, bagian komplikasi siapa? Itu kerjasama itu seperti itu ya. Saya bagian orientasi, Pak, biar gampang. Siap. Yang lain nanti kalau Bu Yesi sudah, yang lain juga bantu. Barangkali yang lain bingung begitu temannya ya, teman kelompoknya. Saya mau bertanya. Kenapa? Saya masih bingung menentukan komplikasinya, Pak. Nah, oke, komplikasi. Komplikasi itu puncak masalah. Ya, Oh, contohnya misalkan tadi awalnya yang di kelas tadi gara-gara berebut apa pulpen tadi Bu Yesi sama Pak Dede. Kemudian komplikasinya akhirnya dia malah bermusuhan dan tidak saling bertanya di kelas. Nah, itu udah mulai masalahnya makin meningkat. Nah, kayak gitu. Coba kalau di sini itu baik, kayak Pak. gimana? Ya, Baik, terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Oke, sudah ya. Sudah ya, adik-adik ya. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Oke, bagus. Kelompok Bu Yesi, kelompok penyaji ya. Ya, silakan dipresentasikan Bu Yesi apa saja struktur dan kutipannya yang mana. Yang mana, Pak? Saya? Tidak apa-apa, nanti ada kelompok pendengar yang akan mengoreksi. Pak Dede, Siap. bacakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan kelompok 1 sebagai penyaji. Iya. Di samping saya ada Bu Yesi, kemudian ada Bu Neneng, Ya. Bu Irma, dan saya sendiri. Bu Irma kelompok pendengar. Oh, iya. Bu Yeni sama Bu Bu Nengyati. Yeni, ya, Bu Yeni Nengyati, Nengyati. iya. Ya. Nah, dari hasil analis struktur orientasi kan dari video ya, Pak. Iya, yang mana tuh? Ya, mungkin orientasinya yang pertama yaitu pengenalan tokoh dulu, itu ada Ya. anak ya dan ayahnya. Oke, kutipannya Dan- yang mana di dalam teksnya? Anaknya Tido, lucu. Ya dibantu Bu Yesi. Yang Ya. mana coba kalau dalam teks? Nih ada nih di dalam lagi. Yang mana kutipannya? Tadi sudah betul ya. Ada di ini serang anak laki-laki kata Pak Dede. ya. Nah, bagus Dia ya. mempunyai sifat egois dan mudah marah. Betul, itu udah pengenalan ya. Sekarang Betul. ya, silakan yang perumitan masalah yang mana? Anaknya temperamental, Pak. Temperamen, suka pemarah. Iya, terus? Oke, teman-teman yang lainnya, yang kelompoknya? Pada Itu? suatu hari ia lagi memerlukan paku. Oke, oke, bagus. Coba, nanti kita diskusikan dengan kelompok pendengar. Oke, komplikasinya yang mana? Komplikasi? Sedang muncak Ya, puncak masalahnya. anak itu sedang ada masalah, kemudian ngerasa marah, kemudian datanglah seorang ayah, Pak, untuk menasehatinya. Oh, menancapkan paku tadi ya. Ya, Oke. disuruh untuk menancapkan paku. Bagus. Terus Resolusinya menerus.
Resolusinya yang mana? Resolusinya setiap ada masalah langsung dicabut paku itu ya. Gimana? Iya sih. Iya. Iya, Saya bagus. baru baca ini. Baru Iya, tadi ada Ini kesalahan baru teknis ya, baca. tidak ditampilkan. Tadi diakses di chat susah ya. Tadi saya ini ya harusnya tadi di chat bisa dibuka ya. Oke, sekarang silakan kelompok pendengar mengomentari apakah paparan tadi kelompok 1 benar sesuai dengan jawabannya atau mungkin ada pendapat yang berbeda tadi. Bu Irma, Ya, tadi ya apa tadi? ya tadi yang apa yang resolusinya ya Pak ya. Iya tadi ya resolusinya tadi masih pada bingung ya kelompok penyaji ya tadi ya. Iya kayaknya ya itu karena teksnya tadi susah Iya kalau lewat betul. itu. Jadi kita Iya. baru baca juga ya teman-teman. Iya. Ya, langsung ditanya Iya, kan ini. sama Bapak kan. Iya. Remote. Tadi Udah kuotanya saya ini habis. tadi saya ini coba ini ada gak kirain sudah ada tadi. jadi ada kesalahan teknis ya. Maaf ya adik-adik. Oke. Tadi bagus ya Bu Irma yang resolusinya tadi yang benarnya yang mana? Yang itu Pak, akhirnya sang anak bangga setelah semua Oke, paku bagus. tercabut. Gitu. Ya, betul ya. Betul. Setuju ya. Kemudian ada lagi nggak yang beda? Mungkin Bu Irma ada yang beda lagi? Yang beda apalagi ya? Komplikasinya mungkin? Oh ya, komplikasinya ya. Hasan, coba gantian ngomongnya. Iya, coba yang lain. Ya. Tadi untuk orientasi sudah setuju ya, kelompok pendengar? Orientasi? Setuju ya, orientasi karena paling gampang orientasi itu. Paling Karena Nah. paragraf pertama ya Pak ya. Oke, iya. orientasi dan koda itu paling gampang. Pertama dan terakhir. Oke. Udah ya, tadi mungkin ada iya. Oke, bagus ya. Tadi sudah ada komentar tuh dari kelompok pendengar. Jangan lupa nanti menjadi catatan ya buat kelompok penyaji ya. Oke. Ya, Pak. Oke, dari sini kita sudah mulai tahu ya bagaimana sih struktur dari cerita inspiratif. Nah, oke. Sudah mengerti ya? Coba sekarang akan ditanya lagi, kita refleksi ya. Tadi setelah belajar, apa pengalaman Anda, kalian mengikuti pelajaran hari ini? Seru tidak, adik-adik? Seru, Pak. Bisa kerja kelompok ya, bisa Kelompok, saling tolong menolong ya, sesuai dengan cerita ya. Tadi ada anaknya yang banyak masalah, kemudian ditolong sama orang tuanya. Coba lakukan ini. Nah, dia itu juga salah satu solusi itu ketika kita mendapatkan sebuah masalah. Coba siapa yang bisa menceritakan apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang struktur. Oke, bagus. Apa saja strukturnya? Orientasi. Betul. Terus? Perumitan masalah. Bagus. Komplikasi. Resolusi dan koda. Baik, bagus sekali ya. Kemudian coba satu lagi. Kira-kira apa manfaatnya kita belajar teks inspiratif ini, cerita inspiratif ini dalam kehidupan sehari-hari? Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah Bapak jelaskan di awal-awal tuh. Coba apa? Mendapatkan hidayah. Oke, mendapatkan hidayah. Oke, bagus ya hidayah. Ya sih nonton sinetron Ajab terus tuh kayaknya. Nah, favoritnya. Itu kan yang inspiratif, Bu. Nah, memberikan dampak tidak yang apa-apa. baik. Iya, memberikan dampak yang baik ketika kita ya. Jadi ketika kita dapat masalah, nah kemudian masalah itu sama nih dengan cerita itu. Nah, kita cari solusinya di cerita itu. Ku Mungkin menangis. ada Pak, tuh kan sampai apal kan Iya. lagunya tuh. Waduh. Oke, bagus ya. Jadi kita sudah tahu. Jadi bermanfaat sekali pelajaran kita hari ini. Kita bisa tahu bagaimana cara menghadapi masalah dengan membaca cerita inspiratif ini. Begitu. Karena kan cerita inspiratif itu berbeda-beda. Ada yang masalah tentang dengan orang tua, ada masalah dengan temannya, mungkin ada dengan yang lain. Nah, coba kita lihat, oh mungkin sama ceritanya
Nah, Pacar, Pak. dengan pacar mungkin ya. Siapa yang sudah berpacaran? Aduh, kalian Iya masih sih. kelas Dede, 8 ya. Iya, Bu. Jangan dulu ya. Ayo, Ayo. Dede Ah, bikin oke, cerita baik. inspiratif. Bagus sekali ya. Nanti ini Iya. sebagai penilaian individu, silahkan di-scan barcode. Tadi kan sudah bawa Ya, HP, udah Bapak kirain nggak ada tugas, Pak. ada dong. Biar kita tidak gampang lupa ya. Nanti kalau biasanya nih, kalau kita udah belajar, kadang suka langsung lupa. Kalau tidak dilakukan secara terus-menerus, pasti akan lupa. Nah, ini untuk, kalau tadi kan kelompok ya, kita sudah bisa bekerja sama, sudah tahu. Nah, sekarang penilaian individu bisa di-scan barcode, kemudian dikerjakan. Ya, itu nanti ada hanya ada 5 soal. Begitu. Harus sekarang beres, Pak, atau di-PR kan? Sepertinya waktunya tidak akan cukup ya. PR-kan Maka saja dari ya, itu Pak. kita di-PR-kan saja. Nanti saya berikan Pak, linknya udah ya di ajan, grup ya. Pak, udah ajan. Ya, nanti saya bagikan linknya di grup, oke. Nanti adik-adik bisa mengakses grupnya, kemudian isi penilaian ini lewat Google Form itu nanti masuknya. Nah, setelah itu sebelum diakhiri ada pertanyaan dulu, atau mungkin ada yang ingin ada permasalahan yang belum jelas untuk hari ini? Materi hari ini sudah jelas kah? Jelas, Pak. Sudah ya, Jelas, tadi Pak. kita Pak. sudah bisa Ya. refleksi bareng-bareng ya. Baik, terima kasih. Kalau misalkan semuanya sudah jelas, kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan doa bersama ya, dipimpin oleh ketua kelompok, ketua kelas ya maksud saya. Ketua kelasnya silakan Pak Hasan kemarin ya sudah dipilih ya. Pak Hasan silakan untuk memimpin berdoa bersama-sama Pak Hasan. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah teman-teman semua berdoa dengan suratul Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, adik-adik ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.